Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar nih hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak ya. Bisa juga energinya vice versa. Nah, ada yang sering mikirin kamu loh. Siapa sih orang yang sering mikirin kamu? Jangan lupa subscribe, jangan lupa like di akhir video ya. Oke, buat teman-teman semuanya, disimak dulu videonya supaya nggak salah paham ya. Oke, ini adalah seseorang yang sering memikirkan kamu. Ada The Sun. Orang ini tuh suka banget sama hawa panas ya, ataupun juga kalau ada matahari tuh dia seneng ya, aktivitasnya tuh dia bergairah, bersemangat, punya power yang full kalau ada terik matahari gitu. Walaupun mungkin dia kegerahan tapi dia sangat happy dengan cuaca yang panas. Dia seneng banget ya. Seseorang ini juga suka sekali mungkin pakai pakaian yang seksi ya. Ini ciri-cirinya ya guys, yang hari ini tuh lagi mikir, yang sering banget mikirin kamu. Nggak hari ini doang, tapi ini orang sering banget kepikiran kamu mulu ya, menghayalkan kamu, terus mengharapkan kamu apa ya, bisa bertemu dengan kamu ya. Dipikirin tuh ya. Oke, ada King of Wands. Dia punya kepribadian yang sangat kuat ya. Dia juga seorang pemimpin, bisa jadi dia seorang pemimpin perusahaan atau pemimpin di sebuah grup ya, ataupun circle-nya, ataupun juga memang dia sebagai orang yang multi talent ya, dia pintar gitu. Jadi dia selalu ditunjuk sebagai pemimpin di sebuah tempat, di sebuah acara gitu ya. Orang ini tuh punya nama ya, dia juga cukup terkenal ya, terus juga mungkin harum lah namanya, banyak yang suka. Kepribadiannya juga kadang bisa menyesuaikan kalau dia sedang berhadapan dengan orang yang sudah dewasa, usia muda ataupun juga seusia dengan dia ya. Dia sangat suka dengan penampilan, sangat perhatian dengan penampilan, dan dia juga di sini orang yang pandai memilah kata yang baik, yang bagus, yang enak gitu ya, untuk dibicarakan kepada kamu ataupun juga kepada orang lain. Memang hobinya seperti itu. Orang ini selalu kayak kepingin dapat sorotan ya, kepingin jadi trend center ya, kepingin diikutin dan seneng dipuji. Kalau udah dipuji dia akan banyak gebrakan-gebrakan yang spesial lainnya, tapi tentunya yang bersikap positif ya. Orang ini dari zodiak Leo ya, ini dua-duanya Leo. Ada The Chariot. Seseorang ini pekerja keras ya, dia tuh nggak capean, mau dimintain kerja mungkin 3 job, 2 job, oke, atau lebih dari 3 ya, dia bisa menguasain. Orang ini tuh multitasking nggak sih? Kalau aku lihat sih memang bisa semuanya ya, bisa semuanya. Dia juga seorang yang enak buat diajak curhat ya, terus ngemong banget, terus selalu memberikan apa ya, kenyamanan gitu. Kalau saat bertengkar dia banyak mengalah ya. Siapa yang nggak nyaman sama orang kayak gini? Dia juga tidak banyak membela, tapi dia akan berada di tengah-tengah gitu sebagai penguat ya, bukan untuk menjerumuskan. Misalkan dia dengan kamu bersalah, misalkan dia tahu kamu salah, dia nggak akan menyudutkan kamu, tapi dia akan melalui pengetahuannya ya, agar bisa menyelesaikan masalah, dia nggak akan banyak menyalahkan gitu ya. Jadi dia akan mencari alternatif untuk membuat masalahnya itu akan terlihat tidak memalukan satu pihak gitu ya. Jadi dia selalu orangnya dinamis lah, enak gitu ya. Sosok ini juga sangat banyak disukai, banyak teman, ceria, happy terus ya. Intuisinya juga tajam ya, dia juga gak gampang dibohongin, gampang tahu orang yang ngomongnya asli apa bohong-bohongan gitu ya. Orang ini tuh juga
punya feeling yang kuat ya. Kalau dia misalkan, belum pernah kenal dengan seseorang yang ngontak dia, dia udah bisa punya feel atau bisa membaca siapa sih yang mau, menghubungi dia ini orangnya seperti apa sih gitu. Kadang dia juga sering nyuekin gitu ya, tapi kebanyakan dia pas respon. Orang ini emang tanggung jawabnya kepada diri sendiri tuh kayak, kalau saya diperlakukan seperti itu bagaimana? Saya nggak mau, makanya dia selalu bersikap baik sama orang. Tapi hati-hati juga, kalau dia sudah terluka, orang ini tuh bakal sering ngomongin apa aja yang udah dia lakuin ke kamu, apa aja yang udah dia berikan ke kamu itu bakal diulas, bakal diomongin sampai mungkin kamu tercengang bahwa ternyata kamu banyak dibantu sama orang ini ya. Ini energi dari Cancer. So, orang ini yang suka banyak mikirin kamu ya. Kulitnya hitam manis atau kuning langsat ya teman-teman. Dia punya energi emang nggak mati ya. Wih, nggak ada matinya maksud gue gitu ya. Dia hobi berantem juga. Emang orangnya pemberani sih ya, tapi membela kebenaran kok. Dia bukan orang yang tukang rusuh. Tapi kalau mungkin kamu pasangannya, dia bisa jadi orang yang nggak mau kalah dari kamu ya. Dia selalu pingin tampil berada di atas kamu ya. Maksudnya dia pingin selalu didengar omongannya ya, diikutin gitu ya. Terus juga dipercayai dan dia seneng banget kalau kamu itu sering menghormati dia di depan orang lain. Jadi merasa kayak, kamu membantu naikin pamornya dia ya dengan cara kamu tuh bisa, di depan orang banyak kalau kamu orang terdekatnya bisa ngejaga gitu ya kehormatannya dia dengan cara mungkin kalau kamu nggak bisa bicara ya diem aja ataupun kalau dia sedang bicara ya kamu senyum. Kalau tidak perlu ditambah-tambah dengan kata-kata dia sudah sangat senang gitu ya, itu tandanya kamu menghargai, menghormati dia dan dia sangat senang diperlakukan seperti itu ya. Orang ini soalnya gampang marah sih, gampang tersinggung dan tapi enggak langsung main jotos gitu aja, enggak, tapi dia nanti udahannya dia akan selalu inget gitu loh kesan yang kamu berikan. Kalau kamu baik ya diinget, kalau buruk ya dia akan selalu kayak perhitungan gitu ya sama kamu. Nanti dia bakal ya ngebales tapi bukan membalas dengan perbuatan tapi kayak ya mungkin ada sih gitu dengan perbuatan ya, karena orang ini tuh nggak tenang kalau apa yang dia lakukan benar selalu dianggap salah sama orang, pasti orang yang rese sama dia itu bakal disenggol, tapi nggak dalam apa ya kayak caper gitu enggak, tapi emang ini demi keadilan karena dia nggak suka yang namanya itu nanti serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Enggak, orangnya enggak kayak gitu ya. Langsung aja jotos gitu ya. Iya, kalau misalkan dia sudah tahu bukti-buktinya, sudah lihat gitu ya, di depan mata dia ataupun juga mungkin kalau ada yang ngabarin sesuatu hal yang buruk, dia enggak langsung denger gitu loh. Dia akan cari dulu berita itu bener enggak gitu. Dia enggak mau terprovokasi oleh siapapun demi kepentingan gitu ya. Orang ini masih di zodiak Leo ya. Dan seseorang ini dia orang yang juga terkadang teman-teman kalau ada kan dia orangnya ceria ya, semangat, energik gitu. Terus kayak nggak kehabisan baterai lah pokoknya ya. Pokoknya begitu deh. Kamu kalau ngomong sama dia itu sedikit aja tapi dia udah banyak banget. Tapi kamu kagum aja senang gitu bawaannya ya, nggak benci, nggak juga ngomongin dia, seneng aja emang udah ngerti karakternya kayak gitu ya. Mungkin kamu kalau deket sama dia juga nyaman karena dia bisa menanggapi dan cara bicaranya enak bikin kamu juga kayak terus kepingin cerita tentang pencapaian kamu, tentang apa yang pernah kamu alami ya. Kamu seneng didengar sama dia ya. Orang ini ya selalu bikin siapapun siapapun ya, bukan kamu doang, nyaman sama dia. Oke, aku rasa orangnya itu bingung ya. Sebenarnya dia punya perasaan sayang sama kamu ya, tapi dia ragu karena dia sudah ada yang sudah punya pasangan gitu ya. Sehingga hal tersebut yang membuat dia jadi pelin-pelan di dalam menjalani hubungan dengan kamu.
ya. Kalau aku lihat, orang ini tuh punya tujuan memang ya, ingin dekat sama kamu ya, karena selama belum ketemu sama kamu, hidupnya dia ini banyak banget, kesedihan ya, hidupnya dia ini banyak menyendiri, hidupnya ini banyak, melamun gitu ya, banyak menghayal, banyak mungkin sebagai penulis ya, sebagai orang yang suka traveling, yang suka belanja, tapi apa-apa selalu sendiri ya. Dan orang ini dibilang orang beruang juga tidak, tapi seseorang ini tuh, eee, memang selalu ada uang gitu ya, untuk memenuhi kesepiannya ini ya. Jadi sebelum ada kamu, orang ini bener-bener emang orang yang suka belanja, orang yang suka warawiri kemanapun ya, dan orang yang sangat perasa gitu. Kalau aku lihat, dia bingung sebetulnya ya, dengan perasaannya dia sendiri. Karena yang dia rasain ini ke kamu tuh campur aduk ya. Dia sayang sama kamu, dia kepingin bersama dengan kamu gitu. Pingin selalu ketemu sama kamu, pingin selalu komunikasi sama kamu, tapi bingung, susah ya menjadwalkannya ataupun melakukannya di jam berapa, di hari apa, semua kayaknya 24 jam itu nggak bisa dia lakuin buat deket sama kamu ataupun juga say hello sama kamu. Ini yang membuat dia nih lama-kelamaan jadi tidak punya kekuatan di dalam hubungan ini karena dia ngerasa takut sendiri, takut yang dia lakukan ini ketahuan sama pasangannya gitu ya, takut mungkin juga kamu hanya main-main sama dia gitu ya, terus takut nanti apa ya, kayak nggak dapet pasangannya gitu ya, pasangannya pergi dari dia pas ketahuan, dia ninggalin dia takut ditinggalin sama pasangannya dan dia juga takut nggak dipilih sama kamu, makanya dia bingung di sini ya. Akhirnya dia tuh kayak pelin-pelan, bukan pelin-pelan ya, kayak kebingungan teman-teman, dia mau ngambil jalan apa ini seperti ini ya. Jadi dia ngerasa di dalam batinnya ini punya sayang sama kamu, punya impian banget sama kamu, karena kamu adalah sosok yang selalu muncul di dalam hayalnya dia. Jadi emang udah berkeluarga tapi mungkin silent treatment atau mungkin dia sudah terbiasa diem-diem ya sama pasangannya, nggak pernah romantis gitu ya. Dan dia selalu menghayal gitu sosok seperti kamu dan ya kewujud gitu ya. Tetapi dia tidak bisa bersama dengan kamu karena dia takut di sini ya. Dia takut banget hal yang dia lakukan ini nanti akan jadi masalah besar di kemudian hari dan dia nggak bisa membereskan itu karena dia belum siap untuk kehilangan pasangannya. Tapi juga dia sangat menginginkan kamu. Nah, ya kenapa dia kepikiran kamu terus? Aku ngerasa orang ini tuh ada khawatir ya terhadap kamu. Khawatir terhadap kamu melakukan sebuah kesalahan. Nah, ini menurut dia nih. Jadi kamu itu punyanya dia. Terus selama tidak komunikasi atau nggak ada lagi kalian saat ini ketemu dan komunikasi sudah sejak lama, mungkin udah ada 1 bulan ya. Dia takut ya, takut kamu bermain apa ya? Ya bermain di belakang dia, kamu punya orang lain lagi selain dia, ya. Dan ini yang membuat dia nanti takut banget gitu, karena aku ngerasa orang itu emang punya perasaan yang dalam sama kamu ya, punya keinginan untuk memiliki kamu. Karena mungkin separuh hidup kamu ataupun separuh jiwa kamu sudah dimiliki oleh dia. Tapi kalau lagi kamunya ninggalin dia atau ngambek sama dia atau ngeblokir dia, ini dia takut banget. Ya, karena dia tahu kualitas kamu seperti apa, dia tahu nih kelebihan kamu seperti apa. Makanya dia kepingin kamu tetap sama dia gitu ya. Tapi aku ngelihatnya dia nggak bisa ngejalanin hubungan yang normal, makanya dia bingung gitu. Dia mau kamu, tapi dia nggak bisa kayak sering-sering bikin kamu seneng ya, sering-sering telepon kamu ataupun juga ketemu, itu yang saat ini dia banyak sekali ya dipikirkan gitu. Karena dia nggak mau kehilangan kamu tuh. Ya,
ya. Dia akan menggunakan berbagai cara nih. Kalau aku lihat sih orang pinter orang ini ya. Mungkin orang ini rajin juga ibadahnya, ataupun juga dia punya ilmu kanuragan atau punya ilmu kebatinan ya, yang naksir sama kamu ini, yang suka mikirin kamu ini. Mungkin dia juga sering meritualkan sesuatu agar tubuhnya, wajahnya terlihat menawan, terlihat menarik, sehingga siapapun termasuk khususnya kamu ya tergila-gila sama dia ya, supaya kamu nggak bisa lepas dari dia. Walaupun sebenarnya hubungannya ini membingungkan dan kamu juga nggak dapat kepastian dari dia, tapi dia kepinginnya kamu jadi miliknya dia gitu dan nggak lepas dari dia gitu. Ya, kenapa? Obsesi dia. Ya, dia sangat mencintai kamu karena kamu ini The Magician, seperti apa yang dia inginkan. Kamu itu pesonanya luar biasa. Kamu itu punya kekuatan yang mungkin lebih dari yang dia punya. Jadi kalau bisa menyatu sama kamu, kekuatan dia akan lebih paripurna ya. Ini bisa jadi bukan karena uang ya, bukan karena fisik, tapi memang yang menggoda dia adalah keahlian kamu ataupun juga kelebihan kamu yang sama persis seperti dia. Itu yang dia inginkan, atau kalian punya satu kesamaan ya, kesukaan, ataupun punya satu bidang yang bisa dibilang menghasilkan uang, dan di situ ada kesempatan kalian mungkin hidup kaya atau hidup bahagia dari jalan seperti itu ya. Sehingga dia itu kalau kamu sama dia bersatu, mungkin kehidupan masa depannya itu akan baik, akan bagus gitu ya. Di situlah nampak dia sangat terpesona, tertarik sama kamu. Tampak di mata dia itu kamu memukau ya. Kamu seperti intan berlian. Gimana sih kalau sudah dia menemukan ya pertama kali, kan maunya buat dia gitu ya. Dia yang bisa manfaatin. Kalaupun nanti ditawar dengan harga yang tinggi, kan nanti keuntungannya bisa buat kebahagiaannya dia dan mungkin 7 keturunannya, dan dia ngedapetin kamu juga seperti itu. Ada sesuatu nanti yang bakal membuat dia ini akan bahagia paripurna, dan mungkin keturunan dari kamu juga akan membuat dia ini tampak ya, ini adalah ambisinya dia ya, kayak ngerasa bakalan hidupnya senang, walaupun mungkin dia nggak akan milikin kamu, tapi dia bisa dapetin sesuatu dari kamu ya. Dia nggak dapetin fisik kamu, tapi dia mendapatkan sesuatu yang lain dari kamu ya. Kalau kamu di sini adalah seseorang yang punya harta gitu, jadi dia mungkin ngincer hartamu gitu ya. Atau kamu dijadikan sebagai orang yang mungkin, kalau melihat dari ketiga kartu ini, bahwa selama sebelum bertemu dengan kamu, hidup dia memang kesepian, hidup dia memang merana, hidup dia penuh banyak cobaan, tapi cobaannya ini hati, perasaan, kesepian, jiwanya sunyi, nggak ada tempat buat bercinta, bersenang-senang, bermesraan gitu ya dengan pasangan. Jadi pasangannya ini nggak pernah bisa ngeklop, ngeklik gitu ya, nggak nikmat atau tuh gimana, makanya dia nyantol sama kamu, terpesona sama kamu, dan dia nyaman dengan kamu. Bisa karena fisik dengan kamu, ataupun juga memang kamu punya daya tarik dari kebatinan, ataupun juga yang lainnya yang membuat dia akan tampak baik gitu ya bersama dengan kamu. Pamornya akan naik, dan itu yang membuat dia mungkin tidak ingin kehilangan kamu. Ya, aku rasa mungkin kamu ini bisa dibilang sebelum perjalanan kalian jauh ya, kamu sudah tahu nih dia seperti apa ya, dia punya keluarga atau belum. Ya, mungkin kamu juga tertarik sama dia karena dia terlihat seperti kamu, punya kesamaan. Jadi orang-orang banyak yang bisa menjalin hubungan kayak gini tuh karena kecocokan, karena mungkin spiritual, ataupun juga ada urusan dalam kayak bisnisnya ya sama gitu. Menemukan kecocokan lah gitu di jalan kehidupannya, sehingga menjalin asmara gitu ya. Dan hal ini yang membuat dia ini tertarik sama kamu, dan sampai detik ini dia takut kehilangan. Bahkan dia sedang mencari cara lah bagaimana caranya bisa kembali lagi kamu membuka komunikasi dengan dia atau bisa bersama dengan dia. Walaupun sekarang kamu sudah sangat jauh, tapi dia merasa kamu akan kembali kepada dia. Ini ya, energi dia ini kayak gini loh, ini kan energinya kuning semua ya. Ya, ini ada energi kesedihan, tapi juga plus dengan energi kesombongan. Jadi di dalam energi amarahnya itu ada rasa sedih, ada rasa takut kehilangan, ada rasa congkaknya gitu ya, bercampur.
Tapi ada rasa gairah yang cukup tinggi yang membuat dia ini terus kembali terhubung secara batin ya, yang membuat dia ini harus ngedapetin kamu. Aku ngeliat energi dia memang energi Mars ya. Kalau energi Mars itu orangnya nggak mau kalahan, karena gairahnya tinggi banget ya, nafsunya gede banget. Jadi kamu itu bisa memuaskan, memberikan kayak kepuasan batin lah intinya ya. Dengan seperti itu aja dia udah senang gitu. Dia tidak mungkin mengejar materi ataupun juga hal keduniawian, tapi dia lebih mencari batinnya yang diberikan kenyamanan, kepuasan, dan itu dia dapat dari kamu. Oke. Sosok ini siapa? Orang usianya, teman-teman ya. Orang ini usianya sudah dewasa ya. Dan ini ada yang mungkin usianya di atas kamu, ada yang juga di bawah kamu. Oke. Kalau untuk yang laki-laki ini 40-an gitu ya, ataupun juga mungkin usianya masih muda tapi sikapnya dewasa atau sudah berkeluarga gitu cirinya. Kalau untuk yang perempuan juga sama ya, udah punya pasangan gitu ya, sudah punya keluarga, tapi mungkin dia belum dikasih momongan gitu ya, atau memang sudah dikasih momongan tapi masih terlihat seperti muda gitu ya, sehingga mungkin aku katakan usianya mungkin di bawah 40 ya, ataupun 35 ke bawah. Orangnya energik banget, cerewet, terus punya daya pikat yang kuat ya. Banyak yang suka lah gitu sama kamu dan sama dia. Kalian punya energi yang sama-sama disukai lawan jenis. Tenar ya, di dunia spiritual bisa dibilang gitu. Dan juga mungkin kalau kamu bekerja dalam sebuah instansi pemerintah, kamu termasuknya terkenal, nama kamu tuh tenar ya. Nama kamu tuh selalu terpantau baik gitu ya. Dan kalau kamu bekerja pada perusahaan, kamu juga termasuknya orang yang sangat dikenal gitu. Kalau di masyarakat juga kamu mungkin sebagai pemimpin ya sebuah wilayah, dan kamu juga sangat dihormati, disegani ya. Dan itulah ciri-ciri yang saat ini orang ini lagi selalu mikirin kamu ya. Kenapa? Karena ada rasa sayang sama kamu ya. Cintanya ini membelenggu kebahagiaannya dia. Pada saat ini dia sudah memiliki pasangan atau keluarga, tapi saat bertemu dengan kamu gitu ya, perubahannya sangat drastis, hidupnya jauh lebih bahagia, jauh lebih indah dari mungkin sebelumnya. Tetapi kamu menjauh dari dia ya, karena dia tidak ada kepastian. Tapi yang jelas guys ya, aku melihatnya orang ini tuh emang sayang banget sama kamu. Dia kepingin ya memiliki kamu, tapi juga dia tidak bisa meninggalkan orang yang saat ini bersama dengan dia. Jadi dia ya ingin kamu dan dia, tetapi dia di sini lebih memilih kamu, lebih mencintai kamu, lebih bergairah kepada kamu, lebih menghargai atau menghormati kamu, lebih menjaga perasaan kamu. Meskipun mungkin kamu di sini banyak diragukan karena sikapnya dia, karena perasaannya dia nggak pernah terus terang, selalu tersembunyi, selalu ngumpetin kebenaran apa yang saat ini dia rasa ke kamu, cintanya kayak apa besarnya gitu ya. Nggak pernah cerita, nggak pernah terus terang, tapi mungkin kamu sangat puas ya kalau mungkin dengan perhatiannya dia, ataupun juga percaya karena mungkin postur atau fisik dari tubuhnya atau wajahnya yang membuat kamu ini ya melehoi, tergoda ya, nggak bisa marah, nggak bisa menjauh, dan selalu kembali ke dia. Dan orangnya emang dia juga itu sih bukan tipe ini loh, bukan tipe royal, bukan tipe genit gitu. Orangnya emang bisa dibilang energik sih, sama kayak kamu, tapi bukan berarti orang ini tuh genit ganjen gitu, bukan. Emang orangnya kayak gitu, ceria ke siapa aja, dan dia lebih memilih kamu sih dari yang lainnya, termasuk juga yang saat ini bersama dengan dia ya. Ini orang yang saat ini mikirin kamu terus, yang sekarang mungkin sudah kamu tinggal ya, karena di sini ada Five of Shells. Kita lihat nih energi kamu gimana sama dia ya, bener nggak nih?
kamu membenci dia, nggak suka sama dia. Kita lihat energi kamu gimana. Kamu juga sama kok ya, kamu juga mau kok di dalam hubungan ini, bahkan kepingin ya ketemu ya sama dia. Itu yang aku lihat di energinya. Kamu nggak masalah sih di antara mereka, berada di antara mereka. Walaupun kamu sekarang sudah jauh dari dia, tapi pikiran kamu juga masih terus ke sana, ke dia, dan ada perasaan, masih ada cinta di hati kamu walaupun kamu sudah memutuskan komunikasi dengan dia, ya. Dan berharap dia datang ataupun berharap ada suatu keajaiban terjadi ya, agar kalian bisa kembali terkoneksi. Tetapi ya, dalam perjalanannya sekarang kamu udah capek kelihatannya. Kamu masih sih kalau diajak ketemu mungkin bisa ya, mungkin akan mau. Karena emang kamu masih sayang, kamu juga sering mikirin dia juga gitu. Tapi saat ini kamu emang harus berjalan pergi ya, berjalan menjauh dari dia. Karena dia di sini selalu bikin kamu pusing. Mungkin kamu nggak dapat waktu, nggak dapat kemanjaan, nggak dapat bersama, yang bikin kamu di sini ruwet dan juga banyak sakit ya, banyak menghambat aktivitas kamu, sehingga kamu memilih untuk kembali fokus ke pekerjaan. Jadi seperti itu energi kamu guys. Energi dari Pisces, Leo, Aries, Gemini, ada Libra, ada Scorpio, Virgo, Aquarius, Pisces, dan Cancer. Ini orang-orang yang punya seksnya tinggi-tinggi ya. Kalau sama pasangan saling treatment aja, tapi kalau udah sama orang ketiga udah gas terus. Hati-hati ya guys ya. Segala sesuatu yang kita sembunyikan itu pasti akan tercium baunya. Bangkai itu akan tercium kalau disembunyikan. Jadi hati-hati aja ya. Kalau memang punya niat yang baik untuk menikah ya nikahi gitu, kalau memang dia sudah siap ya. Tapi harus berani menanggung resiko, jangan mundur, jangan bikin rusak hati orang. Harus punya kekuatan lah gitu di dalam niat kamu itu. Jangan menyengsarakan anak orang ya. Udah tahu salah, kamu sudah punya pasangan, masih cinta sama orang yang udah punya pasangan ya. Ataupun juga kamu yang udah punya pasangan masih suka jatuh cinta lah. Nah ini akibatnya, kamu sekarang justru malah nggak bisa lepas ya. Mungkin kamu main-main, ternyata benar-benar tergoda, terpikat. Keahlian dia, kelebihan dia membuat kamu justru jadi keedanan ya. Bukan kamu ya, tapi dia yang kepusingan, keedanan, menahan nafsunya, menahan rindunya pada kamu yang saat ini kamu sudah tinggal pergi. Terima kasih teman-teman. Jika ini kalian tutup komunikasi dengan dia sudah 5 minggu ya, mungkin ini percobaan buat kamu, tapi kamu sendiri juga sedang tertatih-tatih ya, sedang merasakan jatuh bangun karena nggak mampu nahan juga perasaan kangen, kepikiran juga, cuman kamu merasa udah capek banget, lelah. Kayaknya hubungannya udah lama ya, ada yang udah 5 tahun ya, ada yang udah 5 tahun atau 4 tahun di sini. Udah kayaknya belum ada tanda-tanda kepernikahan, belum ada tanda-tanda serius dari dia, tapi mungkin sikapnya dan juga perasaannya kamu udah rasain ya. Dia susah banget dilepas, susah banget ditinggal, tapi dia nggak punya keberanian untuk membawamu ke pernikahan. Ini yang membuat dia mundur, membuat kamu mundur dari dia ya. Dan apa yang terjadi, kecuali kalau kamu mungkin terus terang ya bahwa kamu punya pasangan, ataupun kamu tidak mau menikah dengan orang yang sudah punya pasangan ya. Mungkin di awal kamu bisa bilang itu adalah kesalahan. Pada akhirnya apa ya, dia nanti yang bisa mati konyol. Karena aku lihat mungkin pasangannya ini sudah mengetahui ya di sini ya, sepertinya sudah mengetahui. Mungkin ada beberapa dari teman kerjanya ataupun informasi dari teman-teman nongkrongnya ya yang memberitahu dia atau keluarganya. Dan mungkin sempat ada pertengkaran antara dia dengan pasangannya yang membuat dia sekarang itu harus memilih siapa di antara kamu atau dia ya.
tetapi dia tidak memilih di sini. Dia bingung, tidak memutuskan kamu, tidak juga meninggalkan dia, ya. King of Swords, dia ingin keduanya, ya kamu, ya dia, gitu ya. Walau bagaimanapun caranya ya dijalanin dulu, ya itu ya, mungkin keinginan dia seperti itu. Ya, karena perjalanan ini juga masih panjang, masih jauh, jadi dia itu tidak ingin berangan-angan dan berpikir negatif akan seperti apa ke depan, bahagia atau enggak gitu ya. Yang jelas dia mau menginginkan kamu dan dia juga tidak bisa melepaskan seseorang itu. Jadi kepingin kalian berdua. Kenapa ya? Karena dia nggak bisa jauh dari kamu dan juga dia tidak bisa meninggalkan pasangannya yang sudah dulu. Makanya di sini dia pusing. Dan Eight of Pentacle pada akhirnya akan seperti apa? Ya akan terus seperti ini, kamu ada di posisi yang sama dan dia akan terus memperlakukan kamu seperti itu. Kalau dia ada waktu baru dia kasih kamu perhatian, kalau tidak ya ini dia ya. Kamu yang akan banyak memendam overthinking dan juga kemarahan, bahkan mungkin sampai tindakan meninggalkan dia. Gitu. See you next video. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa klik ya di channel Nyimas Madasari. Doain semoga teman-teman kita yang lagi berada di jalan seperti ini diberikan jalan keluar ya, dan juga diberikan kesejukan di dalam hati, karena mereka butuh ketenangan agar bisa keluar dari masalah, agar bisa mengambil jalan terbaik dalam kehidupannya ya. Tidak bisa disalahkan, cinta itu kan tidak memilih ya mau pada siapa jatuhnya ya. Mau satu orang itu bisa 3 kali, bisa 4 kali, kita nggak ada yang ngerti, karena itu datangnya juga dari semesta atas ujian hidup kita sebagai seorang manusia gitu ya. Thank you very much, bye bye.